Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nur Halimah. Saya dari kelas Psikologi 2C dengan NPM 9882 451 2241 1078. Di sini saya ingin memenuhi tugas di sini saya ingin memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah karakter building. Untuk itu, saya di sini ingin menjelaskan apa itu karakter building. Karakter building berasal dari dua kata, yaitu karakter dan building. Karakter yang artinya sifat, watak, akhlak, tabiat, dan budi pekerti. Sedangkan building ialah pendirian. Jadi, karakter building ialah pendirian terhadap sifat, watak, akhlak, tabiat, dan budi pekerti seseorang. Dalam karakter building, ada beberapa poin yang harus dimiliki. Yang pertama, cita diri. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, rendah hati. Dan yang kelima, integrasi. Di sini saya akan menguraikannya satu persatu. Yang poin pertama yaitu cita diri. Cita diri adalah bagaimana kita mempersepsikan diri kita sendiri. Dari cita diri dapat dilihat bagaimana seorang menghargai dirinya sendiri. Adapun untuk pengertian cita diri menurut Pak ahli yaitu yang pertama menurut Chaplin, yaitu cita diri atau gambaran diri merupakan gambaran mengenai diri individu atau jati diri seperti yang digambarkan atau yang dibayangkan. Lalu menurut Sutarno menjelaskan bahwa cita diri adalah gambaran atas perilaku seseorang di mata orang lain dan masyarakat di sekitarnya, karena dalam kehidupan ini seseorang tidak bisa dipisahkan dengan keadaan orang lain. Sesuai dengan kodratnya, seseorang selalu terhubung atau bergaul dengan masyarakat. Sedangkan menurut Holden mengatakan bahwa cita diri terbentuk dari penilaian yang dibuat oleh diri sendiri maupun orang lain. Cita diri ini merupakan diri yang dipelajari yaitu terbentuk dari informasi pengalaman, umpan balik, dan kesimpulan yang dibuat. Menurut cita diri ialah anggapan yang tertanam dalam pikiran bawah sadar seseorang tentang dirinya. Lalu, menurut Wijanarko, cita diri merupakan salah satu penilaian pribadi terhadap perasaan yang berharga yang diekspresikan di dalam sikap-sikap yang dipegang oleh individu tersebut. Lalu, menurut Sutarno, cita diri seseorang adalah pengakuan, penilaian, anggapan, dan pendapat orang lain dan masyarakat kepada orang yang bersangkutan. Hal tersebut memerlukan proses yang berlangsung lama dan bebas tanpa pengaruh atau tekanan. Untuk mendapatkan cita diri yang baik tidaklah mudah. Cita diri itu sendiri tidak bisa dipaksakan tetapi timbul atau muncul dan merupakan dampak dari perilaku di dalam kehidupan seseorang di tengah dan bersama-sama dalam anggota masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa cita diri ialah bagaimana pandangan terhadap diri sendiri baik secara fisik atau keseluruhan tentang diri kita. Pandangan itu bisa berasal dari pendapat atau pandangan orang lain atau dari kita sendiri. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek cita diri. Menurut Brown terdapat 3 aspek cita diri. Yang pertama, dunia fisik. Realitas fisik dapat memberikan suatu arti yang mana kita dapat mempelajari mengenai diri kita sendiri. Sumber pengetahuan dari dunia fisikal memberikan pengetahuan diri sendiri. Akan tetapi, pengetahuan dari dunia fisik terbatas pada atribut yang bisa diukur dengan mudah, terlihat dan bersifat subjektif dan kurang bermakna jika dibandingkan dengan individu lain. Yang kedua, dunia sosial, yaitu sumber masukan atau penyampaian pemahaman cita diri akan masukan dari lingkungan sosial individu. Proses penyampaian pemahaman dari dunia sosial menyangkut 2 aspek. Yang pertama, perbandingan sosial, di mana pada umumnya individu sering membandingkan diri sendiri, baik itu membandingkan kepada yang lebih baik ataupun pada yang lebih buruk, sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Yang kedua, ada penilaian yang tercerminkan, yaitu pengetahuan akan diri individu tercapai dengan cara melihat tanggapan orang lain terhadap perilaku individu. Misalnya, jika individu melontarkan gurauan dan individu lain tertawa, hal tersebut dapat menjadi sumber untuk mengetahui individu itu lucu. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu dunia dalam atau psikologis. Dan dunia dalam psikologis terdapat 3 aspek. Yang pertama, introspeksi. Introspeksi dilakukan agar individu melihat kepada dirinya untuk mencari hal-hal yang menunjang dirinya. Misalnya, seseorang yang merasa dirinya pandai, bila berintrospeksi akan melihat berbagai keadaan dalam hidupnya, misalnya bagaimana dirinya menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Yang kedua, proses mempersepsikan diri atau self
perception proses, yang mana proses ini memiliki kesamaan introspeksi, namun terdapat perbedaan, yaitu bahwa proses persepsi diri, yaitu di mana proses ini memiliki kesamaan dengan introspeksi, akan tetapi mempunyai perbedaan di mana proses ini dilakukan dengan melihat kembali dan menyimpulkan seperti apa dirinya. Setelah diingat-ingat, ada tidaknya atribut yang dicari dalam keadaan-keadaan di hidupnya, sedangkan introspeksi dilakukan sebaliknya. Dan yang ketiga, ada atribusi kausal, yaitu di mana individu menjawab pertanyaan mengapa dalam melakukan berbagai hal dalam hidupnya. Atribusi kausal ini juga dapat dilakukan kepada perilaku orang lain yang berhubungan dengan individu. Dengan mengetahui apa alasan orang lain melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan orang lain dengan individu, sehingga individu tahu bagaimana gambaran sebenarnya. Atribut yang dibuat mempengaruhi pandangan individu terhadap dirinya. Adapun menurut Gard, diri mengandung beberapa aspek, diantaranya kesadaran, di mana adanya kesadaran tentang cita diri keseluruhan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang kedua, tindakan, yaitu di mana melakukan tindakan untuk mengembangkan potensi diri yang dianggap lemah dan memanfaatkan potensi diri yang menjadi kelebihannya. Yang ketiga, ada penerimaan, di mana menerima segala kelemahan dan kelebihan dalam dirinya sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Yang keempat, ada sikap atau attitude, di mana individu menghargai segala kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Berdasarkan aspek-aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 3 aspek yang mempengaruhi akan cita diri. Yang pertama, dunia fisik, yang kedua dunia sosial, dan yang ketiga ada dunia dalam atau psikologis, seperti kesadaran, tindakan, penerimaan, dan juga sikap, di mana dari beberapa aspek diuraikan memiliki pandangan tersendiri terhadap individu maupun pandangan orang lain. Selanjutnya kita memasuki faktor-faktor citra diri. Menurut Mapie, terdapat beberapa faktor. Yang pertama, keadaan fisik, di mana penampilan menyeluruh, fisik dan psikis mempengaruhi pembentukan pribadi. Remaja akan senantiasa membandingkan keadaan fisiknya dengan teman-teman sebayanya. Yang kedua, pakaian dan perhiasan. Kenapa pakaian dan perhiasan? Karena dengan pakaian perhiasan untuk zaman saat ini adalah merupakan standar lain dari remaja. Karena pakaian yang tidak memuaskan seringkali membuat mereka menghindari dari pergaulan teman sebaya. Tiga, teman sebaya, yaitu di mana teman sebaya dapat mempengaruhi self image baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Dan yang terakhir yaitu keadaan keluarga atau situasi rumah tangga, yaitu di mana hubungan antara anggota keluarga merupakan seperangkat hal lain yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan self-image yang sehat dan adanya rasa percaya diri. Adapun pendapat menurut Brown mengungkapkan faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, faktor perilaku. Faktor perilaku meliputi yang pertama, perhatian selektif terhadap masukan yang mendukung cita diri individu. Yang kedua, melumpuhkan diri sendiri, di mana individu memunculkan sendiri perilaku tertentu yang mengeluarkan kekurangannya. Yang ketiga, memilih tugas yang memperhatikan usaha positif, di mana individu cenderung lebih melihat masukan yang bersifat menunjukkan kelebihan mereka daripada kemampuan mereka sebenarnya. Yang keempat, bukti memperjelas bahwa informasi strategis, di mana individu cenderung menghindari situasi di mana kekurangannya dapat dilihat dan individu cenderung mencari masukan atau hal-hal yang mudah diperbaiki dari hasil kemampuan mereka. Adapun faktor yang kedua yaitu sosial, di mana faktor sosial meliputi seperti interaksi selektif, di mana individu bisa memilih dengan siapa ia bergaul. Yang kedua, perbandingan sosial, yang mana individu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain yang menurutnya lebih rendah kemampuannya daripada dirinya. Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan fisik, pakaian, teman sebaya, keadaan keluarga, adapun faktor citra diri lainnya seperti faktor perilaku dan faktor sosial. Lalu kita memasuki karakteristik citra diri. Menurut Rama, karakteristik citra diri terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, citra diri positif, yaitu di mana memiliki ciri yang pertama, menjadi diri sendiri dan menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang kedua, melakukan hal positif untuk diri sendiri ataupun untuk lingkungannya. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan
menghargai perbedaan lingkungan ataupun keluarga. Yang ketiga, mengevaluasi semua tindakan yang telah kita lakukan. Yang kelima, selanjutnya kita memasuki karakteristik cita diri. Menurut Rama, karakteristik cita diri terbagi atas dua bagian. Yang pertama, cita diri positif, yaitu yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menjadi diri sendiri dan menerima kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri. Yang kedua, melakukan hal positif untuk diri dan lingkungan, juga meningkatkan nilai diri. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Yang keempat, mengevaluasi semua tindakan yang telah kita lakukan. Yang kelima, menghargai kelebihan dan kehebatan orang lain. Yang keenam, siap meminta maaf jika ternyata dia memang melakukan kesalahan. Lalu ada tambahan dari Mangku Prawita, yaitu yang pertama ada jujur, yang kedua tegas, yang ketiga berwibawa, yang keempat sikap adil. Lalu poin yang kedua dari karakteristik cita diri yaitu cita diri yang negatif, di mana cita diri yang negatif memiliki ciri-ciri seperti minder, sombong, merasa tidak aman, merasa tidak mampu, dan mudah tersinggung. Berdasarkan pendapat ahli di atas, cita diri positif dan negatif dapat disimpulkan sebagai berikut. Orang yang memiliki cita diri positif adalah orang yang melakukan hal yang positif, menghargai kelebihan, menerima kekurangan diri, jujur, adil, dan sebagainya. Sedangkan orang yang memiliki cita diri negatif adalah orang yang tidak percaya diri, sombong, selalu ingin menjadi orang lain, dan menyerah pada situasi. Contohnya seperti cita diri yang positif, contohnya seperti seorang anak selalu meminta maaf apabila dia melakukan sebuah kesalahan, baik itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Untuk contoh cita diri yang negatif seperti seorang anak selalu berbohong kepada orang tuanya karena ingin mendapatkan uang jajan yang lebih. Adapun poin terakhir dari cita diri ialah pertanyaan, apakah cita diri berhubungan dengan karakter building? Jawabannya adalah iya, karena dengan cita diri kita dapat mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan kita. Untuk itu saya akan membagikan bagaimana cara untuk mengetahui cita diri kita. Yang pertama dengan menulis apa saja kekurangan dan kelebihan kita. Yang kedua, melayangkan pertanyaan kepada orang yang dekat dengan kita tentang diri kita. Contohnya seperti menurut kamu saya orang yang seperti apa? Dalam pertanyaan ini melingkupi berbagai macam pertanyaan seperti cara berkomunikasi, karakter, kelebihan dan kekurangan. Lalu bisa juga menanyakan seperti ini, apa sih yang harus saya ubah ataupun yang harus saya pertahankan? Ketiga contohnya itu termasuk cara untuk mengetahui bagaimana cita diri kita. Bila sudah menemukan apa saja yang harus kita pertahankan dan kembangkan, kita akan memasuki beberapa tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Setiap manusia dilahirkan dengan kepribadiannya masing-masing. Namun, peneliti berhasil menggolongkan kepribadian manusia menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu sanguinis, yaitu orang yang memiliki kepribadian periang, mudah bergaul, dan optimis. Yang mana sanguis memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, tidak takut akan masa depan. Yang kedua, percaya terhadap diri sendiri, sikap batinnya positif dan cenderung cepat puas. Yang ketiga, tidak terbuka terhadap hal-hal yang mendalam. Yang keempat, perasaannya sangat peka, akan tetapi tidak terlalu lama melekatnya. Yang kelima, cenderung bersikap impulsif. Yang keenam, tipe ini cocok jadi pengambil keputusan atau jadi stimulasi bagi orang lain. Yang ketujuh, ciri-ciri sanguinis lebih condong kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Lalu ada tipe kedua yaitu melankolis. Melankolis merupakan tipe kepribadian di mana suasana hatinya cenderung sedih. Yang mana melankolis berbanding terbalik dengan sanguinis. Adapun ciri-ciri orang melankolis yaitu yang pertama, menilai segala sesuatu dengan suasana hati yang sedih. Yang kedua, reaksinya agak lambat dan perasaannya sangat peka. Yang ketiga, mempunyai kesedihan yang mana sifatnya pribadi yang tidak diproyeksikan untuk dunia luar. Yang keempat, lebih teliti dan bertindak secara hati-hati dalam merencanakan sesuatu dibandingkan sanguinis. Yang kelima yaitu stabil dan suka menepati janji. Adapun tipe ketiga yaitu pragmatis.
Pragmatis yaitu tipe kepribadian yang tenang, yang mana pragmatis mempunyai ciri-ciri seperti yang pertama, cenderung tertib dan teratur, yang kedua, cenderung malas dan acuh tak acuh, yang ketiga, dunianya tidak terlalu luas karena tidak banyak objek minatnya, yang keempat, sering bersifat refleks pemaaf, yang kelima, sering keras kepala, dan yang keenam, tidak suka memihak. Adapun ciri tipe kepribadian yang keempat yaitu korelis. Korelis adalah tipe kepribadian yang berbanding terbalik dengan pragmatis, yang mana tipe ini mempunyai suasana hati yang kurang puas. Adapun ciri-ciri korelis yaitu yang pertama, selalu bereaksi negatif dan agresif. Yang kedua, suasana hati perasaan yang tidak pernah seimbang atau tenang. Yang ketiga, selalu ingin mengatasi kesulitan dengan lebih banyak energi. Yang keempat, selalu merasa tidak puas. Selanjutnya kita akan memasuki poin yang kedua, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Abu dan Munawar, tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Lalu, menurut Wiyoto, tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tanggung jawab ialah kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, berusaha untuk mencoba tidak melakukan hal-hal yang negatif dan berusaha melakukan hal-hal yang positif. Tanggung jawab merupakan mengambil keputusan yang patut dan efektif, merupakan pilihan yang terbaik dalam batas normal sosial, kesanggupan untuk menentukan sikap dan memikul risiko terhadap apa yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan kesanggupan seorang untuk mengolah terhadap suatu beban yang ia pikul, terutama dari segala risiko yang akan ia dapatkan. Tanggung jawab tidak hanya berfokus pada apa yang kita jaga dan kelola, tetapi tanggung jawab juga memfokuskan pada sikap dan perilaku apa yang harus kita tanamkan dalam pengolahan tersebut. Adapun aspek-aspek dalam tanggung jawab, yang pertama itu kesadaran, di mana memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur, melakukan perencanaan dan melaksanakan secara fleksibel, sikap produktif dalam mengembangkan diri agar bisa memahami sikap dalam belajar bagi dirinya sendiri. Yang kedua, kecintaan atau kesukaan, yaitu memiliki sikap empati, bersahabat dalam hubungan interpersonal. Dalam hal ini individu melihat kebutuhan lain dan memberikan potensi bagi dirinya dan untuk menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu yang lain. Yang ketiga, yaitu keberanian, di mana memiliki kemampuan bertindak independen, yaitu mampu melakukan perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai. Berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran akan etika, nilai, moral, kemampuan perencanaan, memiliki sikap produktif untuk mengembangkan diri dalam kemampuan yang ia miliki, serta memiliki hubungan interpersonal yang baik, seperti empati dan bersahabat, dan yang terakhir, mampu bertindak independen. Selanjutnya, kita akan memasuki jenis dari tanggung jawab. Untuk jenis dari tanggung jawab terdapat 3 bagian. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab kepada masyarakat. Apa sih maksud dari tanggung jawab kepada masyarakat? Tanggung jawab kepada masyarakat, di mana manusia setiap kali berpikir, bertindak, berbicara, dan segala aktivitasnya itu berhubungan dengan lingkungan. Maka dari itu, sebagai tingkah laku ataupun perbuatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada masyarakat juga menanggung tuntunan berupa sanksi-sanksi dan norma-norma sosial, misalnya seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab kepada Tuhan, yaitu di mana manusia merupakan ciptaan yang Tuhan yang Maha Esa, yang mana diwajibkan manusia mengabdi pada Tuhannya dan juga mempertanggungjawabkan segala tuntunan norma-norma agama serta melakukan kewajibannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagai bentuk perilaku tanggung jawab kepada Tuhan yaitu mempunyai perasaan berdosa dan terkutuk. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tanggung jawab. Yang pertama, melakukan tugas rutin tanpa harus
diperintah. Yang kedua, dapat menjelaskan apa yang dilakukannya, baik itu secara alasan, maksud, dan tujuannya. Yang ketiga, tidak suka menyalahkan orang lain atas kesalahan yang ia lakukan. Yang keempat, kemampuan dalam menentukan pilihannya. Yang kelima, bisa bermain atau bekerja dengan senang hati. Yang keenam, bisa membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain dalam kelompoknya. Yang ketujuh, punya beberapa saran atau minat yang ditekuni. Yang kedelapan, menghormati dan menghargai aturan. Yang kesembilan, dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang rumit. Yang kesepuluh, mengerjakan apa yang dikatakannya. Yang kesepuluh, mengerjakan apa yang dikatakannya akan dilakukan. Yang kesebelas, kesalahan tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat. Lalu yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi tanggung jawab, di mana menurut Sudan ada 3 faktor yang mempengaruhi tanggung jawab. Yang pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya. Yang kedua, kurangnya memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru BK dalam menangani perilaku tanggung jawab belajar secara khusus belum terlaksanakan secara optimal. Contohnya seperti saya menumpahkan kopi teman saya, di mana refleks pertama yang saya lakukan ialah yang pertama minta maaf, yang kedua membersihkan sisa tumpahan kopi tersebut. Adapun tanggung jawab lainnya yang dapat timbul seperti mengajukan kepada teman saya apakah kopi tersebut harus diganti menjadi kopi yang baru ataupun tidak. Selanjutnya kita memasuki poin yang ketiga, yaitu disiplin. Disiplin menurut cabang ilmu nasional yaitu suatu kondisi yang merupakan perwujudan dari sikap mental dan perilaku sesuatu bangsa yang ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku di kehidupan bangsa dan bernegara. Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam kehidupan bersama, di mana disiplin adalah suatu sikap mental yang dengan sadar dan keinsapan mematuhi terhadap perintah-perintah atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul-betul tentang pentingnya perintah dan larangan tersebut. Disiplin menjadi maksud dari alat-alat pendidikan yang ada dan dalam hati nurani anak didik. Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Disiplin merupakan istilah masyarakat di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Contohnya seperti disiplin kerja, disiplin lalu lintas, disiplin belajar, disiplin diri, dan macam-macam lainnya. Ketertiban berarti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan karena didorong oleh sesuatu yang datang dari luar. Jadi, disiplin adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu. Adapun tata tertib berarti perangkat peraturan yang berlaku untuk menciptakan kondisi tertib dan teraturan. Dari pengertian di atas dapat simpulkan bahwa disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dan dilakukan. Bagi seseorang yang sudah memiliki sikap disiplin dalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi didasarkan pada beban, namun sebaliknya, yaitu akan membebani dirinya apabila ia tidak berbuat disiplin. Ketika nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku kehidupannya. Terbentuk dari disiplin diri, seseorang tidak lepas dari dorongan-dorongan yang mempengaruhinya. Adapun dorongan yang mempengaruhi disiplin di antaranya, yang pertama, dorongan yang datang dari dalam diri manusia, yaitu pengetahuan, kesadaran, dan kemauan untuk berbuat disiplin. Dan yang kedua yaitu dorongan yang datang dari luar seperti larangan, pengawasan, perintah, pujian, ancaman, hukuman, ganjaran. Disiplin yang muncul karena kesadaran disebabkan oleh seseorang menyadari bahwa hanya dengan disiplinlah akan didapatkan kesuksesan dalam segala hal. Dengan kedisiplinan, dapatkan keteraturan dalam kehidupan dan dengan disiplinlah orang-orang mengaguminya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kedisiplinan. Menurut Elizabeth, terdapat 4 unsur kedisiplinan yang mana diharapkan mampu mendidik anak untuk berlaku sesuai dengan standar yang diterapkan.
Yang pertama, peraturan. Peraturan adalah pola yang diterapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut bisa diterapkan oleh orang tua, guru, atau teman bermain. Tujuannya ialah untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi-situasi tertentu. Peraturan juga mengajarkan kepada anak apa yang boleh dilakukan di rumah atau dalam hubungan dengan anggota keluarga. Dan peraturan memiliki nilai pendidikan, sedangkan pada anak perilaku yang disetujui anggota kelompok tersebut. Yang kedua yaitu hukuman. Mana hukuman mempunyai peran penting yang melangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua, mendidik anak untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, serta memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat. Dan yang terakhir, hukuman juga untuk mendidik anak yang belum mengerti peraturan. Tiga, yaitu penghargaan. Penghargaan berarti bentuk pemberian untuk suatu hasil yang baik. Apapun bentuk penghargaan yang digunakan, penghargaan itu hendaknya sesuai dengan perkembangan anak. Bila tidak, ia akan kehilangan efektivitasnya. Penghargaan mempunyai nilai mendidik karena penghargaan bisa memberikan motivasi kepada anak untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial. Dan yang terakhir yaitu konsisten. Konsisten adalah tingkat keseragaman atau stabilitas yang mempunyai nilai mendidik, motivasi, memperbaiki penghargaan terhadap peraturan dan orang yang berkuasa. Semua unsur-unsur disiplin tersebut telah disusun dan disetujui hendaknya dijalankan sesuai dengan tata tertib yang ada. Karena semua itu bagian dari alat-alat pendidik dan berfungsi sebagai alat motivasi belajar siswa. Bila sudah konsisten dalam disiplin, maka tidak akan ada perubahan untuk menghadapi kebutuhan perkembangan lainnya. Dan konsisten merupakan ciri-ciri semua aspek disiplin yang harus dimiliki. Jadi, orang yang disiplin itu memiliki karakter yang menunjukkan kesediaan mental untuk mau mengikuti kepatuhan terhadap aturan-aturan dan berperilaku sesuai apa yang harusnya diperbuat. 3 cara menanamkan disiplin. Yang pertama, cara mendisiplin otoriter, yang dimana peraturan dan pengaturan yang keras untuk memaksa perilaku yang diinginkan. Yang kedua, cara mendisiplin yang permisif, yaitu dimana disiplin permisif berarti sedikit disiplin atau tidak disiplin. Yang ketiga, disiplin demokratis, yang mana disiplin demokratis yaitu lebih menekankan aspek edukasi dari disiplin daripada aspek hukumannya. Beberapa cara untuk menanamkan disiplin. Yang pertama, dengan pembiasaan, di mana anak dibiasakan untuk melakukan sesuatu dengan baik, tertib, dan teratur. Misalnya berpakaian rapi saat bersekolah. Dua, dengan contoh dan teladan, yaitu dengan penyadaran. Dan yang keempat yaitu dengan pengawasan atau kontrol. Selanjutnya kita akan memasuki fungsi dari disiplin. Berikut adalah fungsi disiplin diantaranya. Yang pertama, menata kehidupan bersama. Yang kedua, membangun kepribadian. Dan yang ketiga, melatih kepribadian. Yang keempat, pemaksaan. Yang kelima, hukuman. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang kondusif. Adapun macam-macam disiplin menurut Sugeng dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, diantaranya yang tingkatan pertama yaitu disiplin pribadi, yaitu perwujudan disiplin yang lahir dari kepatuhan atas aturan-aturan yang mengatur perilaku individu. Yang kedua, disiplin kelompok, yaitu perwujudan disiplin yang lahir dari sikap taat atau patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku pada kelompok atau bidang-bidang kehidupan manusia. Misalnya, disiplin pada kesatuan atau perkumpulan tertentu. Yang ketiga, disiplin nasional, yaitu wujud disiplin yang lahir dari sikap patuh yang ditunjukkan dari seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan-aturan nilai yang berlaku secara nasional. Yang terakhir ada aspek-aspek disiplin. Berikut adalah aspek-aspek disiplin. Yang pertama, sikap mental, yang mana merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan pengendalian pikiran dan pengendalian watak. Yang kedua, pemahaman yang baik mengenai sistem atau perilaku, norma, kriteria, dan standar. Dan yang ketiga yaitu sikap yang sangat wajar untuk melakukan kesungguhan hati untuk menaati segala secara cermat dan tertib.
Poin selanjutnya yaitu rendah hati, yang mana rendah hati menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hal atau sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Jika kita menjadi pengertian dari kata rendah hati menggunakan Kamus Bahasa Inggris, dalam kasus ini rendah hati memiliki definisi yang sedikit lebih panjang, yaitu memiliki atau menunjukkan pemikiran sederhana atau lebih rendah dibandingkan sosok asli dalam diri tersebut. Jadi bisa dikatakan rendah hati merupakan sikap di mana seorang tidak merasa sombong mengenai apa yang dia miliki. Hal tersebut bisa berupa harta benda, kecerdasan, maupun status yang dimiliki. Adapun contoh-contoh dari rendah hati yaitu pertama, mendahulukan orang lain, di mana orang yang memiliki sikap rendah hati tidak ragu untuk memprioritaskan orang lain dalam bertindak, mau mendengarkan orang lain, di mana orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan memotong pembicaraan orang, melainkan akan mendengarkan orang tersebut secara sama dan menunjukkan ketertarikan mereka akan topik tersebut. Dan yang ketiga, mau belajar sesuatu yang baru, karena orang-orang yang memiliki sikap rendah hati mereka sangat menyadari akan segala kekurangan yang mereka miliki. Mereka tidak segan untuk mencari ilmu yang baru agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Contoh yang keempat yaitu mau menerima pertolongan. Pada umumnya, orang-orang dengan ego yang tinggi menolak untuk menerima pertolongan karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa. Berbeda hal dengan orang yang rendah hati yang tahu kelebihan dan kekurangannya, segan untuk menerima pertolongan. Untuk contoh yang kelima yaitu bisa menerima kritik dengan baik, yang mana orang-orang yang memiliki ego tinggi sulit untuk menerima kritik secara terbuka karena mereka menganggap itu sebagai kelemahan yang seharusnya tidak ditunjukkan pada orang lain. Berbeda hal dengan orang yang rendah hati, yang mana orang yang memiliki sikap rendah hati mereka sangat memahami bahwa kritik adalah sesuatu hal yang bisa membantu diri mereka untuk menjadi lebih baik, sehingga mereka lebih terbuka terhadap kritikan ataupun masukan. Dan yang terakhir, tidak meremehkan orang ataupun suatu peristiwa, karena orang yang memiliki sikap rendah hati akan mempersepsikan hubungan yang mereka miliki dengan siapapun dan tidak mau menganggap sepele hubungan serta situasi yang mereka sedang hadapi. Adapun manfaat dari rendah hati diantaranya, yang pertama, kemampuan untuk mengontrol diri sendiri lebih baik, dikarenakan orang-orang dengan sikap rendah hati cenderung mengetahui batasan dalam diri sendiri. Yang kedua, mengurangi prasangka terhadap orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan dengan orang lain. Yang keempat, dapat memimpin dengan baik. Yang kelima, menjadi lebih tenang dalam hidupnya. Selanjutnya adalah poin terakhir dari karakter building, yaitu integrasi. Integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan sesuatu yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kebawaan dan kejujuran. Adapun integrasi menurut para ahli diantaranya, yang pertama, menurut John Weiner, integrasi adalah sebuah proses untuk menyatukan berbagai kelompok budaya dan sosial masyarakat dalam satu kesatuan wilayah demi mewujudkan pembentukan identitas nasional. Selanjutnya, menurut pendapat Dr. Nazaruddin, yang mana mengatakan bahwa integrasi adalah suatu proses tentang suatu penyatuan terhadap bangsa yang terdiri dari semua aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek sosial. Pendapat terakhir menurut Safruddin Bahar, yang menyatakan bahwa integrasi adalah suatu cara untuk menyempurnakan suatu jalan atau tujuan dengan cara menyatukan setiap unsur bangsa yang sudah terpisah-pisah. Berikut ini adalah jenis-jenis integrasi. Yang pertama, integrasi kebudayaan, di mana integrasi ini menyesuaikan antara setiap unsur kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga bisa mencapai suatu kederasian atau kesamaan fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Integrasi kebudayaan ini dapat terjadi karena suatu wilayah atau negara memiliki banyak sekali kebudayaan di dalamnya, contohnya seperti di negara Indonesia. Yang kedua, integrasi sosial. Integrasi sosial ada penyesuaian antara setiap unsur antara setiap unsur yang saling berbeda satu sama lain.
yang ada dalam kehidupan masyarakat sehingga bisa menciptakan sebuah pola kehidupan yang sama. Yang ketiga, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses untuk menyesuaikan setiap unsur yang berbeda yang ada dalam kehidupan masyarakat secara nasional. Adanya integrasi nasional akan menciptakan sebuah pola kehidupan yang di mana setiap anggota masyarakat bisa menjalankan fungsi dan perannya masing-masing tanpa adanya gangguan. Keberhasilan integrasi nasional akan menentukan persatuan dan kesatuan. Berikut adalah faktor-faktor terbentuknya integrasi. Yang pertama, adanya perkawinan campur antar suku. Yang pertama, ada perkawinan campur antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Yang kedua, meningkatnya perilaku gotong royong. Yang ketiga, menjalankan fungsi pemerintahan yang baik. Fungsi pemerintahan yang berjalan baik bukan hanya dilihat dari bagaimana cara membuat peraturan ataupun undang-undang saja, akan tetapi juga harus dilihat dari bagaimana pemerintah bisa melayani masyarakat dengan baik. Sederhananya, pemerintah harus memberikan pelayanan dengan maksimal tanpa harus melihat agama, suku, bangsa, ras, dan latar belakang budaya. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan transportasi pada setiap daerah. Yang kelima, menjaga perilaku toleransi. Menghormati dan menghargai. Dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa integrasi bisa terwujud dengan baik selama semua individu dan kelompok yang ada dalam suatu wilayah bisa saling menjaga hubungan dengan baik, serta membangun komunikasi dan transportasi agar setiap daerah dapat terhubung. Selain itu, tanpa adanya bantuan atau dukungan pemerintah, proses integrasi sulit terwujud. Jadi, pemerintah harus bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Adapun contoh dari perilaku integrasi yaitu yang pertama, menaati peraturan sekolah. Yang kedua, menerapkan perilaku gotong royong. Yang ketiga, menerapkan perilaku saling toleransi. Yang keempat, saling menghargai kebudayaan yang berbeda. Dan yang kelima, menaati undang-undang. Adapun ciri-ciri orang berintegrasi yaitu yang pertama, menjaga janji. Yang kedua, mengambil tanggung jawab. Yang ketiga, orang yang peduli terhadap dirinya. Yang keempat, mereka memikirkan orang di sekitar mereka. Yang kelima, menunjukkan rasa respek terhadap orang lain. Yang keenam, introspeksi diri. Dan yang ketujuh, bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Berikut merupakan beberapa dampak positif pentingnya menanamkan integrasi, yaitu yang pertama, dapat membangun kepercayaan. Yang kedua, memiliki nilai pengaruh yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai standar yang tinggi. Dan yang keempat, dapat menghargai pendapat dan keputusan orang lain. Saya di sini ingin memberikan contoh 5 negara yang memiliki integrasi yang tinggi, yaitu yang pertama Swiss, yang kedua Norwegia, yang ketiga Belanda, yang keempat Denmark, dan yang kelima Swedia. Dapat disimpulkan dari awal sampai akhir bahwa karakter body ialah pendirian terhadap sifat, watak, akhlak, tabiat, dan budi pekerti seseorang. Dalam karakter body harus ada 5 poin. Yang pertama, citra diri, tanggung jawab, disiplin, rendah hati, dan integrasi. Apa itu citra diri? Citra diri ialah bagaimana kita mempersepsikan diri sendiri. Citra diri dapat dilihat dari bagaimana seseorang menghargai diri sendiri. Citra diri dapat diketahui melalui 2 cara, yaitu yang pertama, kita dapat menulis apa saja kekurangan dan kelebihan kita. Dan cara yang kedua yaitu kita bisa menanyakan pertanyaan kepada orang terdekat kita melalui diri kita. Lalu, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang untuk mengolah terhadap suatu emban yang ia pikul, terutama dari segala risiko yang akan dihadapi di suatu saat nanti. Tanggung jawab tidak hanya berfokus pada menjaga dan mengelola suatu emban, tetapi bagaimana kita menentukan sikap dan perilaku apa yang harus kita tanamkan dalam pengelolaan tersebut. Adapun pengertian disiplin ialah
Sebagai tata tertib, ketaatan, atau kepatuhan kepada selanjutnya yaitu rendah hati, di mana rendah hati mempunyai arti sikap tidak sombong atau tidak angkuh. Dan yang terakhir yaitu integrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati merupakan mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.